Kalau aku sih kerjaan ya kerjaan. Cuma pasti lebih penting pendidikan lah. Aku mikirnya kayak gitu sih. Soalnya eh, aku mikirnya kalau kerja itu kita bisa kerja sampai nanti kita tua. Sedangkan kalau misal kita udah terlanjur kuliah, kita tuh nggak bisa yang kayak stop terus nanti dilanjutin lagi tuh nggak bisa kayak nanggung gitu loh. Jadi mending sekalian fokusin dulu aja di kuliah, selesain kuliah baru kerja. Halo guys, selamat datang kembali di podcast VCD Ngomong-Ngomong. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswi VCD UC yang juga influencer terkenal. Please welcome our guest, Nesha. Halo Nesha, gimana kabarnya? Baik, baik. Nah, karena mungkin ada yang masih belum kenal sama kita-kita, mungkin kita kenalan dulu ya. Mulai dari hostnya dulu nih. Perkenalkan, aku Gabriel, Aku Steffi. dan kita kedatangan Kak Nesya. Mungkin Kak Nesya bisa memperkenalkan dirinya untuk ke penonton. Oke, halo aku Nesya Renata dan aku tuh angkatan VCD tahun 2019 dan sekarang lagi jalan di semester 5. Oke, nah gimana nih kabarnya Kak akhir-akhir ini? Baik kok, baik. Kalian gimana kabarnya? Baik juga? Ah, menjelang UAS, sehat. Sehat. Baik, tapi mulai-mulai mendekati SA3 sama UAS ya. Ya, dan nah untuk topik kali ini aja, apa yang kita mau bahas di topik kali ini, mungkin Kak Stevi bisa menjelaskan ke teman-teman apa yang kita mau omongin hari ini. Nah, jadi hari ini kita bakal kepo-kepo dan ngomong-ngomong bareng sama Nisha, tanya-tanya soal influencer VCD. Kayak gimana sih jadi seorang influencer itu? Nah, biar nggak terlalu lama, yuk kita langsung mulai ngomong-ngomongnya. Oke, oke. Kita ke pertanyaan pertama. Karena sekarang menjadi influencer, kapan sih awalnya kakak nih mau jadi seorang influencer gitu? Awalnya nggak ada pikiran kok mau jadi kayak mungkin nggak usah dipanggil influencer dulu ya. Soalnya aku ngerasa aku belum sejauh itu sih sebagai influencer gitu. Mungkin endorser mungkin. Soalnya kan aku sekarang lebih ke ya kayak diterima terima barang terus foto gitu kan. Jadi belum lah kalau misalnya sampai influencer aku mah siapa gitu. Terus awalnya tuh nggak kepikiran kalau jadi sampai sekarang ini cuma suka foto-foto terus tiba-tiba ya jadi gitu dan perjalanannya jadi gak gampang juga gitu loh dari awal banget yang mulai aku boleh cerita nggak nih dari awal. Boleh dong. Boleh banget dong. Nah, jadi awalnya tuh nggak langsung seenak ini gitu loh. Maksudnya nggak bisa dibilang seenak ini, soalnya awalnya tuh bener-bener yang dari awal iseng-iseng foto, terus habis itu terus habis gitu jadi pagerayu. Kalau misalnya kalian nggak tahu pagerayu itu biasanya yang kayak nganterin di wedding-wedding gitu loh. Dan itu bener-bener kayak itu awal banget. Terus nggak lama aku nerima job kayak photoshoot photoshoot gitu. Terus lama-lama kayak ada orang yang nawarin barang. Terus ya udah ditekunin di situ. Terus lama-lama ya jadi kayak sekarang ini. Jadi perjalanannya nggak langsung kayak lancar gitu loh, tapi juga dari bawah bener-bener dari bawah gitu, nggak yang tiba-tiba langsung gitulah. Gitu. Hmm, emang dari awal gitu ya. Iya. Jadi aku kayak nangkep kayak kamu agak gimana kayak lebih enggak srek dipanggil influencer, lebih pilih dipanggil endorser. Nah, itu mungkin bisa kayak kasih tahu sedikit ke kita bedanya apa sih kalau influencer sama endorser itu. Nggak tahu secara pastinya ya. Cuma kalau bagiku sendiri, kalau influencer itu emang bener-bener yang udah kayak, wah hampir semua orang tahu lah ini siapa gitu. Terus kalau influencer itu lebih kayak bisa nge-influence orang dengan baik dan segala macam. Sedangkan kalau aku tuh karena memang lagi kuliah juga, jadi kayak kurang bisa fokus di sosial media kan. Dan mungkin stageku tuh belum sampai yang ke influencer gitu loh, masih kayak bantuin all shop untuk brandnya dia supaya lebih dikenal aja, tapi belum sampai yang stage influencer gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Hmm.
Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anjingku menggonggong. Oke. Lanjut. Eh, Mungkin aku bantu ya. Kalau dari pertamanya gitu, terus apa yang bikin kamu pengen gak terjun di dunia endorser ini? Ya karena kayak ini pekerjaan yang aku juga suka gitu. Jadi kayak aku juga suka foto-foto, suka traveling, dan pas banget gitu aku dapat kerjaan yang sesuai sama hobi aku gitu. Jadi ya udah dilanjutin Hmm, aja gitu. Ditekunin memang aja. dari passion ya berarti memang. Mm-mm. Oke, maaf tadi ada tukang es krim lewat. Ada iklan sedikit. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Stevi telah membackup. Nah, aku sebenarnya cukup penasaran ya, dan aku juga pertama kali sebenarnya mendengar endorser ini. Eh, Kalau apakah katanya tiba-tiba terpintas di kepala aku, apakah Kak Nesya pernah ragu atau takut pas pas awal-awal, ngerti nggak sih? Kayak kadang kita awal-awal mau menjadi sesuatu atau menerima job tertentu, kadang pasti ada kekhawatiran atau kayak apakah aku terusin, aku jalanin atau enggak? Jangan-jangan nanti aku begini, jangan-jangan nanti aku begitu. Apa pernah nggak sih kayak begitu? Pasti pernah lah. Terus juga pasti pernah juga. Kalau awal-awal itu aku lebih takut kayak orang kan anggapannya udah percaya sama aku, dia kayak mau bayar aku untuk ngepromosiin barangnya mereka. Yang aku takutin sebenarnya aku takut kalau misal ternyata ekspektasinya orang itu terlalu tinggi gitu loh terhadap aku. Kan aku juga nggak enak sendiri. Misal kayak mereka mau endorse di aku, mereka udah bayar, mereka harapannya hari ini misal laku 10, tapi ternyata lakunya cuma 2. Kan itu kayak ngecewain mereka gitu loh. Makanya Ah, akhirnya sampai sejauh ini aku selalu bilang kalau misal ada orang yang endorse aku bilang kalau misal aku di sini ngebantu buat ngepromosiin gitu loh. Jadi nggak ada jaminan kalau bakal laku berapa kayak gitu. Setidaknya kan orang tahu dulu gitu tentang brand kamu. Biasanya aku bilang kayak gitu. Supaya nggak ada kecewa gitu sih di akhir. Oke. oke. Ya, jadi beban tersendiri ya. Dan Mm. kalau dilihat ini dari kapan sih waktu tepatnya Kak Nesya ini mulai kenal dunia endorse ini? Apakah sebelum menjadi atau sebelum dapat tawaran itu udah pernah ngeliat orang-orang tertentu yang mungkin menginspirasi atau mengilhami Kak Nesya Oh, dalam mengambil ini? kalau dulu tuh aku sama sekali nggak ngerti soalnya mulainya udah kayak dari 2 sampai 3 tahun yang lalu gitu kan. Tapi waktu itu juga kayak nggak tahu kalau ternyata ini bisa dijadiin kerjaan gitu loh. Soalnya dulu kan gimana ya, maksudnya ini kan orang pasti mikirnya bukan real job gitu kan. Cuma apa sih cuma foto-foto doang gitu. Tapi setelah ditekuni ya bisa juga gitu. Oke. Banyak Kan pekerjaan yang akhirnya memang eh, sekarang itu bermunculan, padahal dulu Mm-mm. Dulu tidak akan awalnya kebayang. nggak serame ini kan orang yang jadi endorser gitu. Jadi juga aku belum ada pikiran gitu loh kalau misal ternyata endorser itu juga lumayan banyak. Jadi dulu juga nggak ada apa ya, nggak ada apa namanya kayak ngeinspirasi siapa gitu, terinspirasi dari siapa gitu nggak ada. Soalnya dulu memang belum belum ada gitu, jarang banget. iya, apalagi kayak influencer tuh kayak banyak-banyaknya baru akhir-akhir ini gak sih dari kayak zaman mulai geser semua ke digital. Kayak gitu. Mm-mm. Terus tadi aku penasaran, kamu kan pernah tadi ada bilang kayak apa mungkin ada orang yang nganggap kayak masa itu kerja sungguhan kayak itu bukan kerja sungguhan. Nah, misalnya ada orang-orang yang beranggapan kayak gitu sepanjang jadi influencer atau endorser ini ada nggak sih yang nggak setuju gitu kayak kamu milih karir jadi ini gitu. Awalnya tuh malah keluarga aku nggak dukung. Soalnya kayak ya mending cari kerjaan yang pasti-pasti aja, yang ada jangka panjangnya gitu. Soalnya kalau misal kita bilang jadi endorser atau ya pokoknya kayak semacam influencer kan nggak bisa bertahan sampai lama gitu loh. Kita kan juga pasti ada up and down-nya gitu loh. Nggak mungkin namanya kita tuh juga naik terus. Tapi
sejauh ini karena orang tua aku udah tahu aku sampai sejauh ini, akhirnya kayak mereka mulai percaya gitu. Jadi ya orang tua aku awalnya nggak setuju, cuma karena orang tua aku tahu sejauh ini, akhirnya baru-baru ini baru kayak ngedukung gitu. Soalnya kan memang sebenarnya kalau misal aku di dunia endorser ini sebenarnya mau ningkatin personal image-ku kan, personal brandingku supaya aku tuh misal kayak ada nama. Jadi kalau misal buka bisnis itu lebih dikenal gitu sih, kayak lebih orang gampang kenal gitu, dan juga relasinya dapat banyak relasi gitu dari orang-orang. Jadi ya gitu sih. Ya, ya. Sebenarnya tadi aku karena pingin nanya, karena kita ini kan mahasiswa desain ya. Sebenarnya tadi pingin nanya, setelah lulus mau fokus kemana, desain atau melakukan pekerjaan sekarang ini. Tapi setelah mendengar jawaban barusan, kayaknya aku batal nanya karena kayaknya dengan posisi sekarang ini, seperti yang Kanisha bilang tadi, ini bakal membantu dalam hal relasi dan semacamnya sebagai desainer nanti. Nah, tapi uh, kalau sejauh ini untuk Kanisha sendiri, project yang pernah kakak endorse dan bikin bangga banget, kayak wow gitu, seorang aku bisa mengendorse hal ini. Nah, itu ada nggak project yang kayak gitu? Ada. Tapi bukan project sih, tapi lebih ke brandnya ya. Misal kayak Laneige gitu-gitu. Itu kan udah lumayan brand besar gitu, udah lumayan brand besar. Tapi mereka bisa nge-reach aku tuh kayak, oh ternyata aku didengar sama brand ini juga ya. Kayak gitu, ada beberapa brand besar juga yang nge-reach aku gitu juga kan. Makanya aku ngerasa kayak ya bersyukur gitu loh sampai aku di tahap saat ini. Tuh awalnya juga kayak apa sih, aku itu bukan kayak nggak ada yang tahu aku gitu kan awalnya. Cuma karena ada brand yang nge-reach aku jadi kayak lebih bersyukur lagi gitu, dan lebih niat buat ngerjain project, buat ngerjain konten-konten gitu. Ya kayak soalnya jadi milestone besar banget ya di karir, kayak ada dapet brand yang kayak gitu, reach out gitu. Ya. Oke. Aku mau tanya, kalau selama pandemi ini job-joban semakin susah atau semakin gampang justru? Soalnya Justru segala malah sesuatunya jadi online. semakin gampang sih, malah bukan semakin gampang ya, tapi semakin ada job gitu. Soalnya kan sekarang nggak bisa keluar-keluar, jadi orang itu kan segala sesuatu dilakukan secara online. Makanya orang itu promosinya sekarang udah nggak pakai yang kayak brosur-brosur dulu kan, kayak sebar brosur lah apa segala macam. Tapi sekarang itu semua sudah serba online, makanya malah aku sejak pandemi itu namaku mulai naik gitu. Hmm. Rupanya memang akhir-akhir ini, apalagi sejak pandemi, kegiatan online ini semakin besar dan membuka banyak peluang. Tapi banyak peluang, banyak kesempatan, tidak menutup fakta bahwa anak DKV banyak tugas. Nah, Kak Nesya nih, di tengah kesibukan sebagai endorser, dan di tengah tugas-tugas desain, bukan tugas desain aja sih, tugas DKV sebagai anak VCD, bagaimana cara membagi waktunya? Ini sudah pertanyaan yang umum, pasti ditanyakan. Bagaimana kalau Kak Nesya? Jujur, sebelum kerjaan rame, aku kan selalu kayak fokusnya cuma di ya sekali foto, tapi kan nggak serame itu dulu. Jadi sesekali foto, terus kumpul sama teman, ngerjain tugas gitu kan. Ya udah berkutit di tiga hal itu doang. Tapi setelah pandemi ini udah langsung berubah. Aku udah bener-bener jarang banget ketemu keluar sama temen, itu udah jarang banget. Jadi fokusnya cuma ngerjain tugas, terus ngerjain tugas, konten, kerja tugas, konten gitu terus. Jadi misal online nih ya, lagi kuliah online. Jadi kuliah online kadang gitu, tapi nggak boleh ditiru ya ini. Kadang itu kuliah online sambil photoshoot gitu juga. Terus setelah kuliah online selesai, photoshoot selesai, pulang itu ngedit. Setelah ngedit malamnya baru kerjain tugas kayak gitu. Dan itu setiap hari kayak gitu terus. Jadi nggak ada waktu. Iya. Pernah tabrakan nggak? Kayak tiba-tiba ada yang tabrakan antara kuliah dengan
Kan Oh, kalau misal kita cuma foto-foto endorse, oke lah, kayak fleksibel gitu. Tapi kalau misal photoshoot sama orang ya, itu kan waktu kan kita sebagai apa ya? Sebagai kerja ikut sama orang gitu kan. Kalau photoshoot itu kan nggak bisa ngatur waktu seenaknya sendiri gitu kan. Waktunya ditentuin sama mereka. Terus pernah ada kayak tabrakan waktu presentasi sama photoshoot. Terus mau nggak mau ya aku minta tolong sama klienku itu buat kayak bentar ya aku mau presentasi gitu. Tapi akhirnya tetap berjalan mulus sih gitu ediannya. oh, nggak ada yang dikorbankan artinya ya. Nah, Nggak itu ada. teman-teman yang menonton ingat itu, belajar itu. Soalnya sempet sih kayak ada pernah ada masalah gitu kan soal time managementku. Jadi kayak aku nggak bisa bagi waktu antara kuliah dan kerjain tugas. Apalagi kalau semester 5 ini udah berkelompok gitu. Tapi memang kayak aku salah juga ada salahnya karena aku bilang kayak misal kayak nggak bisa ngikutin ini karena ada kesibukan gitu. Tapi maksud aku tuh mau cari jalan tengah supaya kalau misal kita ada waktu nganggur, ayo kita cari jalan tengahnya gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kerjaan kuliah itu udah tanggung jawab gitu loh ya. Harusnya juga harus bisa menempatkan diri dengan baik gitu sih. Soalnya nggak boleh bilang kayak aku sibuk nih nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa kayak gitu juga kan. Kita juga udah punya tanggung jawab gitu. Makanya itu kedepannya aku lebih mementingkan kuliah sih daripada kerjaan gitu. Soalnya aku mikirnya kalau kerja tuh bisa sampai tua gitu loh. Tapi kalau kuliah kan ya udah tinggal setahun setengah lagi lulus. Jadi udah difokusin dulu aja di kuliah kayak gitu. Mm-mm. Menarik sih di soalnya aku kayak banyak kenal teman-temanku yang sudah sambil kerja kuliah itu justru mereka taruh prioritasnya mereka kerja di atas kuliah daripada kuliah di atas kerja. Cuma ya untungnya kalau kelompokan masih nggak ngilangan atau apa kayak gitu. Iya, ngomong-ngomong ini kan kamu sambil kuliah sambil jadi endorser ini. Nah, selama kayak gini nih banyakan benefit atau lebih sulit gitu kayak balancing dua-duanya sekaligus gitu. Eh, lebih ke lebih sulit ya, kayak challenging sih menurut aku, tapi bisa diatasi dengan baik sih. Maksudnya karena dalam kesibukan ini aku jadinya bisa kayak lebih lebih dewasa gitu karena kan ada pengalamannya karena bisa kayak lebih bagi waktu gitu antara yang mana yang harus diprioritasin dulu gitu. Tapi menurut aku suka sih di dalam kesibukan kayak gini daripada kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Hmm, nikmati kesibukan memang. Iya. Gak apa-apa, aku mau nanya, bukan nanya sih, minta nasihat dari Kak Nesya. Karena yang nonton juga pasti banyak yang anak DKV gitu kan. Nah, ada sarankah untuk kita-kita, terutama dalam hal membagi waktu? Kalau aku sih kerjaan ya kerjaan. Cuma pasti lebih penting pendidikan lah. Aku mikirnya kayak gitu sih. Soalnya eh, aku mikirnya kalau kerja itu kita bisa kerja sampai nanti kita tua. Sedangkan kalau misal kita udah terlanjur kuliah, kita tuh nggak bisa yang kayak stop terus nanti dilanjutin lagi tuh nggak bisa kayak nanggung gitu loh. Jadi mending sekalian fokusin dulu aja di kuliah, selesain kuliah baru kerja. Sebenarnya tuh lebih baik kayak gitu sih, kayak selesain dulu kuliah baru kerja. Tapi karena aku udah terlanjur nyemplung duluan, jadi ya udah dilanjutin kayak gitu. Jadi kalau misal aku sih harus bisa tahu yang mana yang harus diprioritasin dan tanggung jawab itu benar-benar penting banget. Jadi harus nggak boleh jangan kayak harus jangan kayak benar aku milik jangan buat orang itu nunggu gitu loh. Jadi kita yang harus kerja, harus sesuai deadline gitu loh. Kalau kerjaan sesuatu harus punya tanggung jawab gitu. Jangan buat orang tuh nunggu. Oke deh, ingat itu teman-teman, dicatat. Aku juga udah catat. Oke, ada request. Pertanyaan. Saran. Nah, Kanesya, ada request pertanyaan nih. Saran buat teman-teman yang mungkin mau jadi endorser atau influencer kayak kakak sekarang.
Saran dalam gimana nih? Mau saran apa? Saran mau mulai atau saran mau tentang manajemen waktu atau gimana? Hmm. Nah, ini diperspesifikan lagi. Personal branding sendiri untuk mulai. Ya, mungkin ini biar Kalau dilihat. kalau personal branding sendiri supaya kita tuh bukan dilihat ya, tapi kayak lebih dipercaya sama orang. Soalnya kalau misalnya kita udah dipercaya, itu pasti kayak orang kan selalu bilang mulut ke mulut gitu kan, kayak kamu pakai ini aja, soalnya ini loh kerjanya bagus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau terjun ke dunia kayak gini, itu memang harus jaga image dengan baik. Jadi kayak nggak boleh kata-kata kasar atau segala macam, pokoknya jaga image, terus ngelakuin sesuai dengan deadline semuanya, terus harus punya tanggung jawab. Dan kalau misal kalian kuliah di kafe kan kalian tahu nih banyak tugas, jangan sampai tinggal tugas. Sumpah kalau misal kalian udah terjun di dunia kayak gini, itu nggak ada yang nggak bisa kalian pause gitu loh kerjaannya, itu semua harus jalan. Kalian konten juga jalan, terus kalian tugas kuliah juga jalan. Saya nggak mungkin kok kayak ngomong sama dosen, Bu, tunggu bentar Bu, aku ngerjain tugas kuliah, nggak mungkin kayak gitu. Jadi ya harus harus komitmen, mau komitmen gitu, kalau keduanya itu harus jalan kayak gitu. Gitu. Oke, artinya yang dicari bukan perhatiannya, tapi kepercayaan orang lain. Mm-mm. Terus aku Ya. satu hal sih yang aku mau ngomong, dan aku tuh kayak nggak nyesel gitu loh kalau aku masuk VCD. Kenapa? Aku awalnya mikir kalau VCD itu apa sih kerjanya, paling cuma sebagai ilustrasi gitu-gitu kan. Tapi aku masuk VCD ini aku bisa membangun eh, personal brand aku juga. Jadi aku bisa kayak mempermudah gitu loh. Kalau misalkan aku buat konten, rutin buat konten, dan karena aku kuliah VCD, jadi aku bisa ngetik video sendiri, aku bisa foto sendiri, aku bisa kayak edit kontenku sendiri kayak gitu. Dan VCD ini membantu sih, kayak aku buat logo apa segala macam buat brandku ke depannya juga enak banget gitu loh. Jadi VCD sebenarnya membantu banget sih dalam kehidupan ini gitu. Dalam pekerjaan apapun itu membantu banget gitu. Wah, oke deh, Kak Nesya. Nah, itu tidak hanya mengisi konten ini, jawaban barusan dapat membantu saya di mata kuliah Visual Study untuk tugas Mm-mm. akhir. Terima kasih Kak Nesya, saya dapat satu bahan untuk data worksheet. Oke lah, kayaknya sudah cukup ya. Nah, bagaimana Kak Sevi nih? Kenapa Nah, sorry keputus. oke. Nah, sudah semakin lama, biar nggak kepanjangan, kita tutup aja. Oke deh, terima kasih kepada Kanesha yang pastinya sudah mengisi podcast kita hari ini dan membahas tentang endorser. Nah, dan telah memberi banyak petuah-petuah, terutama di masalah apa namanya manajemen waktu tadi ya, karena aku banyak tanya di apa terkait manajemen waktu. Dan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton. Terima kasih. Dan kalau dari Kanesha sendiri ada kata-kata terakhir nggak? Pesan-pesan terakhir untuk para penonton ini. Sekolah yang benar harus, pokoknya pendidikan itu nomor satu. Udah, kalian nggak bisa kerja kalau nggak ada pendidikan gitu. Soalnya pendidikan itu yang membantu kita untuk maju sih, kalau menurut gitu. Aduh ya, ingat itu teman-teman, sekolah yang benar. Jangan AFK sekolah kalian. Kasihan, Oke, Mbak. Mahal loh bayarnya. nah itu betul. Emang Jangan AFK sekolah, sekolah yang benar. Dan cari uang oke, susah. Jadi langsung dilanjutin aja. hmm, aku catat lagi. Bentar. Hmm. Oke, Ian, mungkin ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Lalu follow IG VCD dan IG SUVCD. Follow IG kita, Gabriel MD, Gabriel Tul, di Instagramku, Gabriel_Madindanca. Dan kalau Kak Sevi, Stefani titik Giovanna hanya 2. dan tentunya Kak Nesya. Nesya Renata. Oke, tidak ada titik, tidak ada koma ya Kak? Enggak ada. Oke, itu sekian. Itu kontak dari kami. Kalau mau di-follow boleh, di DM boleh. Dan ya, terima kasih. Dan sampai jumpa di ngomong-ngomong episode selanjutnya. Dadah.